Balik. Hari ini panas banget. Awal mulanya aku ke Malaysia itu aku lewat agent cari Nah, ini kita udah siap semuanya. Tadi udah ke surau aku. Nah, udah ready ini mau masuk, tapi mau cerita sedikit-sedikit dulu sama kalian karena ini baru pukul 6:19. Jadi tuh awal mulanya aku ke Malaysia itu aku lewat agent cari, awal mulanya itu aku training ke Johor, tapi itu cuma ambil training dari kilang aku yang ada di Indonesia. Dan aku pulang, aku kayak berpikir kayaknya aku lebih baik berangkat lagi dari luar negeri. Aku dari sekolah sampai sekarang umur aku mau 27 tahun, aku nggak pernah yang namanya stop kerja ya teman-teman. Sombong amat. Kalaupun aku stop kerja itu kemarin aku sempat resign dari kilang aku yang di Indonesia, dari PT aku yang di Indonesia, dan aku itu proses ke Malaysia sini. Nah itu pun resign itu kalau nggak salah 5 bulan. Ya memang aku 5 bulan, aku di Jogja 5 bulan. Abis Jogja 5 bulan itu, tapi aku tuh kerja di sana di tempat pemberangkatannya kayak masakin, kemas-kemas. So aku izin sama bosnya di sana, boleh nggak aku tinggal di sini? Soalnya rumahku tuh di Cikarang, jauh, harus PP balik-balik pulang pergi Cikarang Jogja itu. Udah gitu ongkosnya juga mahal kan. Terus agentnya itu Pak Mardiono itu dia mengizinkan lah, boleh kamu tinggal di sini tapi nanti kamu tolonglah, kayak dia kan kalau orang berangkat itu kayak dimasakin buat sarapan lah, aku masakin karena hobiku pun sebenarnya masak ya teman-teman. Kalau banyak video-video yang kayak aku nggak kayak masak, cuma aku tuh masaknya simpel-simpel, aku takut kalian bosen gitu kalau terus aku kasih lihat video aku masak. Ya kalau buat makan aku telur aja udah cukup menurut aku ya, telur ke ayam goreng ke yang udah diungkep, jadi gak banyak. Tapi kalau di sana kan sop apa segala macam yang nggak pedes-pedes lah, namanya pun buat berangkat pagi-pagi kan, buat flight. Nah di sana 5 bulan dulu aku pulang itu ke Indonesia itu Januari 2023. Aku sempat kerja dulu di kilang lama sampai memutuskan itu lepas raya apa ya, lepas raya atau apa gitu, itu aku langsung pergilah ke Jogja sana berangkat. Habis itu udah sampai sana proses. Awal mulanya sih pulang pergi, awal mulanya prosesnya itu sambil kerja, tapi waktunya nggak cukup karena aku nggak mungkin dong asik-asik cuti gara-gara keinginan aku cuti. Aku takut yang gantiin aku ini jadi masalah, ini orang kok sibuk kali cuti, kalau kau punya masalah, kau punya urusan, uruslah. Maksudnya kayak gitu loh, aku berpikir. Aku tuh sebelum orang lain yang merasakan, lebih baik aku berpikir dulu loh. Kalau aku udah berpikir kan, oh berarti orang itu nggak oke lah, kayak gitu. Sebetulnya dulu leader aku tuh bagi kalau aku cuti, kadang aku cuti 4 hari, kadang aku cuti 3 hari ya, tapi kan itu bukan kilang bapak moyangku ya. Jadinya aku ya udah resign aja. Aku percaya kalau misalnya aku udah niat, kaki aku udah gerak, aku udah melangkah, itu nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman. Jadinya aku kayak ya udahlah, aku proses aja deh, aku resign. Ya kalau kalian tanya sekarang umur berapa sih Kak Pep, umur aku udah 27 tahun ya. Jadi tuh aku banyak kerjanya lah ya. Dulu belum pernah berpikir untuk menikah, baru sekarang lah. Sebab harus ada adik yang harus aku biayain sekolah. Jadi tuh kebutuhan mamaku aku yang backup semua. Jadi mamaku pun dulunya kerja, cuma sekarang udah tua lah mamaku tuh. Kayak udah waktunya diistirahat lah. Dan adikku pun udah mau lulus, semoga dapat kerjaan yang baik nantinya biar bisa bantu orang tua. Dan aku pun berharap lah, walaupun nanti kelak aku udah berumah tangga, udah menikah, udah menjalani hidupku, aku tetap bisa bantu orang tuaku lah.
Makanya sebisa mungkin aku dari lulus sekolah tuh nggak pernah berhenti kerja. Jadi siapa tahu dengan adanya aku buat video ngonten, ada hasilnya, aku bisa masih berbagi rezeki pada orang tua aku nanti ketika aku menikah. Sebenarnya banyak persiapan yang harus disiapin dalam hidup ini ya. Kadang kita maunya A dikasihnya B, kita maunya B dikasihnya A. Tapi kalau jalannya baik ya nggak ada masalah. Dulu pun aku pernah ya teman-teman proses untuk ke Jepang. Gak taunya biayanya itu harus memakan waktu yang banyak. Alhasil aku mengalah dan memutuskan untuk kesini karena di sini tuh kayak ada dana talangnya gitu dari agennya. Tapi aku nggak apa-apa ya teman-teman. Maksudnya nggak ada penyesalan dalam bentuk apapun. Menurut aku selama kita mau berusaha itu nggak ada yang nggak mungkin dalam dunia ini. Kecuali aku cuma bisa tidur, nangis dalam hidup itu nggak bisa deh kayaknya. Dengan berjalannya waktu, aku tuh kayak belajar, oh hal ini tuh berarti nggak dikasih, oh hal ini tuh dikasih. Kadang kita pernah nggak sih ngerasa hidup kita tuh gini-gini aja? Aku pun sama lah, 27 tahun nggak punya pencapaian apa-apa, tapi aku di situ lupa. Uang yang aku hasilkan itu memang nggak terlihat. Mau kayak gimana terlihat? Sedangkan kita memang 92% bantu orang rumah ya, bukan untuk diri kita sendiri. Melainkan kita kerja untuk diri kita sendiri. Aku yakin banget kok di luar sana ada yang sama kayak aku, yang kerjanya itu cuma dihantar ke kampung, habis itu sisanya dia pegang sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Semoga nanti kalau bebannya udah berkurang bisa nabung. Aku tahu rasanya nanti akan ada hal indah lah pokoknya selepas ini. Dulu pun aku sering ngeluh lah, kenapa sih aku setiap gajian sisanya sedikit banget buat aku. Apalagi waktu aku kerja di kampung masih ya, itu memang kebutuhan yang orang tua aku sakit, ibuku sakit, apalah segala macem. Aku pernah juga loh, sampai pernah ada lah kredit utang, tapi utang untuk bukan untuk gaya, tapi untuk kebutuhan hidup ya. Karena gajiku tidak mencukupi ya, mengharuskan aku mengambil uang ke bank. Tapi singkat waktu, singkat cerita, memang itu kita butuh dan kita cepat-cepat membayarnya. Itu aku kerja bayar-bayar dan nggak lama, itu sekitar 6 bulan itu udah lunas lah. Pokoknya hidup itu kalau ada utang gak enak banget ya temen-temen. Enak, lebih baik aku pegang uang 10 ringgit tapi aku nggak ada utang, daripada aku pegang uang 1000 tapi utangku di mana-mana. Itu aku stres ya. Ya tapi kalau memang kita harus utang, mengharuskan utang untuk kebutuhan yang mendadak ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita buat utang untuk gaya hidup, untuk beli ini itu. Karena takutnya kita pusing, mau pendapatan kita 1 triliun pun kalau utang kita banyak itu aneh menurut aku. Lebih baik ya udah apa adanya aja. Masih bisa makan, masih bisa antar kampung. Ya kalau tabungan yang nggak banyak, kita lihat dulu lah gaji kita tuh berapa sih di sini. Nggak mungkin kan, maksudnya gaji kita pun di sini basic, ada lebihnya itu kalau OT. Ya bolehlah kumpulin sedikit, bolehlah kita ada keluar sedikit. Kalau misalnya belum cukup ya udah, bolehlah istirahat di rumah dulu, boleh buat aktivitas keluar yang nggak mengeluarkan uang. Kalau aku sih kayak gitu sih. Ini maaf ya teman-teman kalau ada suara bisik-bisik karena aku duduknya di dekat sini dan sebelum masuk biasanya kan pada duduk di sini. Jadi lorong-lorong gitu, lorong masuk. Jadi tapi ini aku sendirian sengaja karena aku mau ambil video sebelum masuk kerja. Dimanapun kalau aku masih bisa, aku tidak mau merugikan anak apa, jadi aku buat aja video di sini. Karena kalau udah di rumah kan aku bingung mau buat apa. Sebab shiftnya pun lagi banyak orang kan, aku nggak enak loh. Itu teman-teman aku tuh baru balik kerja, mau buat ini buat itu ribet. Jadi kalau di sini kan sebelum masuk aku punya time, sebelum masuk aku gunain lah. Yang penting bukan waktu time kerja aku ambil video, aku main handphone atau apa-apa. Ya memang sih aku time kerja pun ada buka handphone, paling itu kalau ada minta barang apa segala macam. Aku menghargai bos aku juga ya, bos aku tuh orangnya baik. Jadi aku gak mau mengecewakan orang baik ya teman-teman. Jadi kadang sebelum kita ditegur aku lebih baik berpikir ya, aku malu banget kalau misalnya kalau kita udah kerja terus tiba-tiba ditegur gitu. Rasanya itu kayak aneh gitu. Kayak kita udah tua tapi kita masih ditegur. Kayak lebih baik ya udah kalau misalnya sebelumnya itu berpikir dulu apa yang kita lakuin. Bener nggak sih, kalian sama nggak sih kayak aku? Ada yang sama nggak? Hari ini bener-bener cetar banget, panas.
Baju aku, jemuran aku semua kering. Udah 2 hari pakaian aku nggak kering. Nah ini aku udah balik ke rumah ya teman-teman. Udah sampai ke hostel. Nggak berasa banget. Baru tadi berangkat tiba-tiba udah pulang. Kalau dinikmatin itu memang nikmat banget ya. Nih banyak juga kan. Kalau sip A itu banyak. Kalau sip A bus itu penuh lah ya. Kalau sip B itu sedikit. Aku kan normal, jadi aku ngerasain 2 sip lah. Aduh. Kalau udah pulang kayak gini, rasanya tuh pengen cepet-cepet rehat. Habis itu mikir mau makan sama apa. Kebetulan aku lagi pakai mask ya. Sebab kayak macam lagi sesema gitu. Makanya aku guna mask. Bukan mas ya, tapi masker. Nanti aku ngomong mas. Nanti bilangnya mas lagi. Enak kali lah kena panas. Mataharinya masih cantik banget nih.